Bismillah, kemarin saya nyari-nyari smartphone di bawah 3 juta ya, 2 juta sekian yang kira-kira bisa jadi solusi in this economy. Ini versi online only dari Oppo, namanya Oppo A6T, prosesornya sama dengan Poco M7 yang sebelumnya saya unbox, yaitu Snapdragon 685 4G ya. Baterainya ini 6500 mAh, layar 120 Hz, kemudian nanti kita cek ya, dapat OS-nya versi berapa, tapi yang jelas varian 6128 ini yang tertinggi, itu bisa didapatkan di sekitar 2,9 atau 2,8 paling murah ya. Nih, 2575 di Shopee itu buat yang varian 464 kayaknya ya. 4128 di 2759, 2943 itu buat yang 6128. Tapi ada harga special live jadi 2,8 juta. Ntar kita unbox dulu si boxnya yang entah kenapa. Ini nih boxnya udah penyok duluan. Padahal pas beli dia pakai kardusnya Jet Commerce ya. Dan bubble wrap juga. Kardus luarnya itu bagus, nggak penyok. Tapi di dalamnya penyok kayak gini. Artinya sebelum dimasukin ke kardus udah penyok duluan sebelumnya ya. Si boxnya ini mungkin waktu dalam pengiriman ke gudang kali. Oke, kita langsung buka partisi bagian atas, apakah dapat softcase. Sekarang saya untuk Android pakai Oppo Find X9 ya. Nanti kita cek lah, ColorOS di Oppo A6T ini apakah tetap smooth dengan RAM 6GB dengan Snapdragon 685, karena terus terang di Poco M7 sih rada berat ya. Kemudian ini ada petunjuk penggunaan, kartu jaminan, serta daftar service centernya. Bandung itu di BEC, Jalan Pajajaran ya. Kemudian dapat softcase-nya bening seperti ini dengan bolong di tombol power, artinya fingerprint scanner-nya ada di samping. Saya kayaknya pernah unbox Oppo yang warna ungu A6 berapa ya? Itu kece banget, tapi sekarang saya sengaja beli yang warna biru biar beda ya. Ini warna biru, apa tadi? Biru doang. Biru doang ya ternyata ya, di back cover-nya tertulis. Seingat saya di webnya itu ada warna biru apa gitu. Kemudian ini kabel Type A to Type C buat charging seperti biasa. SIM ejectornya ada di bawah. Ini kerasa sih packagingnya Oppo di smartphone yang lebih terjangkaunya pun masih sebagus ini nih. Ada cetakan di bawah buat semua kelengkapannya. Oke, kemudian di sini kita cek chargernya dapat yang berapa watt. Yang jelas Type A. Kemudian outputnya adalah 15 watt ya. Oke, chargernya cuma 15 watt, betul. Sedikit menyedihkan sih buat level harganya, tapi ya sudah, karena memang mungkin ini kalau dalam kondisi normal bisa jadi cuma 2 juta pas atau bahkan di bawah 2 juta ya Oppo A6T ini, atau bahkan dalam kondisi normal Oppo nggak ngeluarin seri ini kan. A6 tuh banyak banget, ada yang A6T Pro, A6X dan lain-lain. Ini katanya memang khusus dijual online only kalau saya baca di Shopee-nya ya. Nah, ini warna birunya biru muda, soft banget. Kemudian ada grafis seperti apa sih, seperti intan permata gitulah ya. Saya suka ini back covernya matte, tidak glossy, jadi tidak akan terlalu mudah kotor. Mungkin kalau dikotorin banget tetap kotor, tapi nih kalau pakai jari gini doang, minyak tidak menempel dengan cepat di back covernya ya. Kamera belakangnya ada dua, sayangnya memang resolusinya yang utama hanya 13 megapiksel, LED flash hanya satu. Ada tulisan AI kamera di situ. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Di sisi atas tidak ada apa-apa, jadi tidak ada mikrofon kedua. Di sisi kiri ada SIM tray. Kita buka dulu. Apakah dia punya slot micro SD? Karena jadi krusial sekarang dengan storage yang pada kecil-kecil. Punya slot micro SD tapi tipenya hybrid ya. Jadi giliran dengan nano SIM card yang kedua, oke? Kemudian di sisi bawah masih ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 3 strip seperti itu. Yuk kita nyalakan. Untuk layarnya ini sudah terpasang anti gores dan kamera depannya hadir dalam sebuah punch hole ya. Cuma nanti dicek untuk bezelnya. Saya akan coba pasangkan juga dengan softcase-nya buat ngelihat penampakannya. Saya sih bukan yang suka dengan softcase bening, apalagi kalau hardcase saya lebih nggak suka lagi. Saya lebih suka dengan yang softcase yang solid, sesuai warna body atau abu-abu masih rada mending lah. Tapi kalau bening kayak gini memang kelihatan jadinya ya, si back covernya sekece apa. Tapi feels premiumnya berkurang banget ketika pakai softcase bening seperti ini. Oke, pakai ColorOS, saya setup dulu ya. A few moments later.
Selesai setup, kita ukur dulu ketebalan dari smartphone-nya ya. Oke, dimulai dari 0 dan kita ukur bodinya di bagian yang paling tipis. Oke, 8,67 mm, sekitar 8,6-8,7 mm ya. Cukup tipis. Baterainya 6500 mAh, kemudian kita ukur atau timbang sedikit bobotnya. Tembus 200 gram, di 212 gram rata-rata sih untuk smartphone zaman sekarang ya, ketebalan dan juga bobotnya untuk smartphone dengan baterai yang lumayan besar, 6500 mAh. Nah, teman-teman bisa simak untuk bezel bawahnya. Saya masuk ke halaman yang lebih putih deh. Nah, bisa dilihat ya, bezelnya lebih tebal di bawah seperti itu. Tapi jangan kaget juga kalau smartphone 4 jutaan dari brand yang biasanya mendang-mending aja bezelnya sekarang setebal itu, apalagi Oppo kali ya. Oke, saya belum connect WiFi, kita buka dulu about phone-nya. Seperti ini settingnya, nampaknya ini ColorOS full ya. Oke, ColorOS 15 ternyata masih, belum yang 16, belum update ke Android 16 juga berarti. Snapdragon 685 octa-core, terpakai 22,7 storage-nya, berarti free-nya 105,3 GB saja. RAM-nya ada RAM expansion sampai 12 GB. Oh, ini makan makan storage besar nih karena dipakai RAM expansion ya. Nanti saya mau matikan dan restart pas dipakai. Baterainya 6500 mAh, ada performance booster namanya CPU Vitalization. Layarnya 6,75 inci, modelnya CPH 2847, Android 15 dengan security update 1 Desember 2025. Nanti kalau ada update software, saya kasih tahu deh ya, apakah sudah naik ke Android 16 atau belum. Pakai screenshot aja biar cepat, karena butuh connect WiFi dulu nanti. Kemudian untuk display, kita cek refresh rate-nya benar, ada 120 Hz. Betul ada, dan bisa pilih mau dimentokin di 120 Hz terus, atau di bawah aja di 60 Hz bisa. Yang jelas ini layarnya IPS ya, HD plus saja resolusinya. Harusnya lebih sat-sat dan lebih hemat baterai juga keuntungannya. Kekurangannya ya tentu tidak setajam Full HD plus, itu mah pasti ya. Nah, untuk kameranya, ini mode fotonya tetap ada digital zoom 2 kali, tapi bukan in sensor zoom karena sensornya cuma 13 megapiksel ya. Untuk video bisa rekam sampai Full HD kah? Bisa. Belakang juga, depan juga bisa ya, Full HD 30 fps, cuma tidak ada mode stabilisasi. Ada mode Pro buat foto, kamera belakang saja dengan ISO dari 100 sampai dengan 1600 dan shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 30 detik. Fokus manual bisa, white balance juga bisa diatur, jadi lumayan ya buat yang tidak suka dengan hasil mode autonya, bisa setting-setting sendiri. Lalu ada filter Emerald. Emerald ini filter yang hilang di Oppo Find X9 ya. Jadi sekarang saya jarang pakai Emerald karena sudah tidak ada, senangnya pakai yang Serenity, dan di sini ada. Nanti kita cek lah seperti apa hasil kameranya. Kemudian ada mode portrait, depan belakang kah? Yes, depan belakang, dan kalau more ada night, high res, pano, time lapse, dan stiker. Untuk bloatware, apakah banyak untuk smartphone khusus online yang lebih terjangkau dari Oppo ini? Saya ngeliat udah banyak sih. Word Connect from Family 19, hampir 20 ya. Jadi bloatware-nya banyak, tapi kalau di ColorOS biasanya enaknya itu bisa di-select dan langsung uninstall banyak sekaligus. Ini misalkan mau uninstall 7, langsung seperti itu, sangat cepat. Salah satu yang saya suka dari ColorOS. Untuk tablet saya juga masih pakai Oppo, tinggal satu tablet utama saya, ini Oppo Pad 3. Oppo Pad 3 yang saya beli bekas dan masih sangat betah dengan layar matte-nya. Jadi bisa dibilang offense juga ya, karena watch-nya Oppo Watch S. Cuma earphone TWS saya nggak betah pakai Oppo terus-terusan karena harganya. Jadi kayak yang Oppo Enco S apa X yang bonusan dari Oppo Find X8 itu saya betah banget pakainya, audionya bagus, cuma lebih memungkinkan atau lebih menguntungkan kalau dijual ya. Harganya 1 juta lebih soalnya. Saya buat TWS earphone yang 500 ribuan aja udah cukup. Oke lah, gitu aja dulu ya unboxingnya. Saya mau coba-coba dulu pakai dalam keseharian Oppo A6t yang pakai Snapdragon 685. Ini varian tertingginya, RAM 6 GB, storage 128 GB, UFS 2.2 infonya. Kemudian layar 6,75 IPS, HD plus 120 Hz, baterainya 6500 mAh ya. Chargernya sih 15 watt,
Saya belum tahu maksimal fast chargingnya berapa. Kemudian kamera belakang memang hanya 13 megapiksel. Kemudian bodinya seperti ini. Saya suka back covernya yang matte, dikasih soft case warna bening juga. Jadi teman-teman yang beli nggak usah mikirin beli charger, casing maupun anti gores, sudah ada semua ya. Yes, Indis Ekonomi, usahain 3 juta udah dapat semua, nggak usah beli apa-apa lagi. Oke, hatur nuhun sudah menyimak, cek produk YouTube Shobing yang muncul di video ini. Kalau kamu tertarik, cek juga link di deskripsi. Sampai di sini dulu videonya. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.